Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah. Di dalam kitab itu, Al-Um, dalam madhab Syafi'i, itu kan sunnah jenazah apabila diturunkan itu dengan metode sullah. Sullah itu artinya kaki dulu. Ini kan kalau kuburan ya kan, kan pasti kepala di utara ya, kepala utara, kaki selatan kan begitu. Nah, cara menurunkan jenazah itu dianjurkan atau disunnahkan dengan menggunakan metode sullah. Jadi kepala dulu, seret, kaki dulu, seret, baru kepala, ya kan? Apa alasannya? Alasannya karena memang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan metode itu. Bukan Nabi dimasukkan melalui cara dari samping. Kenapa? Karena memang Nabi itu dikuburkan mepet dinding. Mepet dinding. Mepet dinding ya. Nah, di mana kita temukan keterangan itu? Ini ada, saya punya kitab Al-Um ya. Ini akan mengungkap sebenarnya di manakah letak yang seasli-aslinya Rasulullah itu wafat. Ya. Nih. Di dalam kitab Al-Um ya. Al-Um. Perhatikan. Ini. Oh, belum ngadep kitab. Ini nama kitabnya Al-Um, ana beli di Mesir ini. Al-Um jilid pertama ya, cetakan Darub Ibnul Jauzi. Luarnya ini kotor. Jilid pertama. Di sini disebutkan Qala Syafi'i radhiyallahu anhu wasallul mayyiti sallan min qibali ra'sihi. Nah, warawa Hamad an Ibrahim, ini yang ditolak hadisnya oleh beliau, yang malu syahidnya ini. Akhbarani athiqatu min ashabina anna qabran nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ala yaminid dakhili minal baiti lasikun bil jidar. Ya. Wal jidarul ladzi lil haddi li janbihi kibalahul bait wa anna lahdahu tahtal jidar fa kaifa yudkhalu muqtariban wal haddu lasikun bil jidari la yaqifu alaihi syai'un wa la yumkin illa ayyusallah sallan. Artinya saya terjemahkan, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimasukkan ke kuburan melalui metode sullah, yaitu kaki dulu baru kepala. Kenapa? Karena memang Nabi itu dikuburkan, kuburannya Nabi itu dempet dengan jidar, dengan tembok. Dempet dengan tembok. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau dempet dengan tembok dan tidak ada jeda, tidak ada tempat untuk orang berdiri di sampingnya itu, artinya betul-betul iltisok ya, nyambung. Ini misalnya di tembok, ini anunya Nabi. Nah, ini tembok rumah ya. Lalu Nabi itu kuburannya ditaruh di sini, sehingga di bagian sini tidak ada celah.
Maka tidak mungkin Nabi itu, kata mereka, dimasukkan melalui cara dari arah kiblat, sebagaimana kadang sebagian masyarakat kita ya kan, kalau memasukkan jenazah kan biasanya dari sini ya, dari arah membelakang kiblat biasanya. Sementara seharusnya kata Imam Syafi'i dalam madhab Syafi'inya itu jenazah dimasukkan begini, seret, karena mengikuti cara Nabi dikuburkan. Taib. Hal yang menarik adalah kalau memang seperti itu, maka berarti rumah yang ada di sini harusnya menghadap mana nih? Menghadap ke arah kiblat, ya, menghadap ke arah kiblat. Berarti dari timur ke barat. Sementara rumah Ibunda Aisyah itu adalah menghadap ke arah Syam, ke arah utara berarti. Kalau ke arah utara berarti kan begini dia. Kalau ini begini, maka Nabi tidak akan menghadap kiblat. Ya, Nabi tidak akan menghadap kiblat. Nah, sementara kita kan lihat tuh Nabi menghadap kiblat. Mana buktinya bahwa rumah Ibunda Aisyah itu adalah menghadap ke Syam? Ini Al-Adabul Mufrad ya. Ada menghadap ke Syam berarti dari arah selatan ke utara. Al-Adabul Mufrad Al-Jami' lil Adabin Nabawiyah. Nah, kita lihat. Ini di sini. Babul Bina. Babul Bina. Saya kasih stabilo, sebentar, stabilo saya cari. Ini ya, biar jelas. Ini hadisun sahihul isnad ya. Berarti sanadnya sahih. Ini haddatsana Ibrahim bin Mundir seret-seret ata an Muhammad bin Hilal annahu ra'a hujur azwadin Nabi min jaridin fas'altuhu an baiti Aisyah. Saya bertanya tentang rumahnya Aisyah, di mana posisinya? Faqala kana babuhu min wijhati Syam, di arah Syam. Ya. Fakultu misra'an aw kana misra'ain, dua pintu atau satu pintu atau dua pintu. Qala kana baban wahidan. Dia ada satu pintu. Qultu min ayyi syai'in kana? Qala min ar'arin aw saj. Ini nama sejenis ini ya. Malu syahidnya, perhatikan. Min wijhati Syam, min jihati Syam. Ya. Jadi bukan dari arah berarti janub nih ya, janub. Berarti bukan arah timur. Paham ya? Iya, paham. Baik. Paham. Kemudian ini perhatikan lagi. Kana baban wahidan, satu pintu ya. Satu pintu. Sementara kita melihat ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam disolatkan, ternyata solat di dua pintu, pintunya dua, ya, pintunya dua. Di mana itu? Kemarin kita baca di Musnad Ahmad ya. Di Musnad Ahmad. Bentar. Kita baca di sini dengan sanad yang sahih ya. Nah, ini di Musnad Ahmad hadisnya sahih. Ya, perhatikan tuh. Kaifa nusalli alaihi? Qala udkhulu arsalan fakanu yadkhuluna min hadzal bab, mereka masuk dari pintu ini, wa yusalluna alaihi thumma yakhrujuna minal babil akhar. Nah, kemudian mereka keluar dari pintu yang lain. Tayyib. Nah, kalau memang seperti itu,
bagaimana dengan hadis riwayat Aisyah yang sudah kita bahas itu ya kemarin-kemarin di Bukhari, kata Gus Ipul nih hadis paling paling kuat kalau sudah di Bukhari, Ibunda Aisyah dengan Abdurrahman bin Abu Bakar itu mengklaim bahwasanya Nabi meninggal di baina sahri wa nahri. Namun faktanya klaim itu dibantah oleh para ahlul bait, kemudian oleh Ummu Salamah, ya kan, oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sehingganya agak sulit memang untuk kita percayai. Satu, tempat berbeda, ya kan. Kemudian yang kedua, rumah Ibunda Aisyah pintu satu, kemudian tempat Nabi yang disolati itu 2 pintu. Lalu pengakuan Ibunda Aisyah itu ditolak mentah-mentah oleh Ibnu Abbas, oleh keluarga. Oleh keluarga siapa? Oleh keluarga inti Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan secara tegas Ummu Salamah dengan sanad yang sahih itu mengatakan bahwasanya orang yang terakhir Nabi jumpai itu adalah Imam Ali alaihi salam. Ini ada kitab. Ini Al-Mustadrak ala Sahihaini ya. Di sini di halaman berapa ini? Jilid 3. Yang jilid 3 cetakan Darul Kutub Ilmiah. Halaman 149 ini. 149. Nomor hadis 4671, derajat hadisnya selain disahihkan oleh Al-Hakim, kata Adz-Dzahabi sahih ya, Adz-Dzahabi mensahihkan hadis ini. Nah, mungkin nanti Bimafun yang mendhaifkan ya. Adz-Dzahabi mengatakan sahih. Ini kata Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Nah, ini yang penting, Ustaz. An Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat walladhi ahlifu bih. Ummu Salamah bersumpah lah. In kana Aliyun la aqrabun nas ahdan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh, masalah. Naam, udana Rasulullah ghadatan wa huwa yaqul. Kami takziah ke Rasulullah pagi-pagi dan beliau berkata, Ja'a Ali, Ja'a Ali, Ja'a Ali, Ali datangkah, Ali datangkah, Ali datangkah. Masya Allah. Ini Imam Ali yang dicari. Faqalat, maka berkata Fatimah radhiyallahu anha. Nih Fatimah nih. Ya. Ka'annaka ba'atsau fi hajatin. Jangan-jangan engkau mengutusnya ke dalam satu keperluan. Qalat faja'a ba'du, maka datanglah Ali setelahnya. Qalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah, fadhanantu anna lahu ilaihi hajah. Saya mengira ya bahwasanya Nabi ada keperluan, ada hajat kepada Imam Ali. Fa kharajna minal bait. Lalu kami keluarlah dari rumah tersebut. Faqa'adna indal bab. Lalu kami duduk di dekat pintu. Wa kuntu min adnahum ilal bab. Dan saya orang yang paling dekat ke pintu tersebut. Fa'akabba alaihi Rasulullah. Kemudian akabba apa nih? Wa ja'ala yasarahu wa yunaji. Dan Nabi berbisik. Thumma kubida Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaumahu. Kemudian Nabi wafat. Fakana Ali aqrabun nasi ahdan. Artinya Ar-Rasul wafat di saat Ummu Salamah ada di depan pintu ya, Ustaz ya. Nah, dan orang terakhir yang Nabi bisiki, Nabi ajak ngobrol, dan orang terakhir yang bersama Nabi adalah Imam Ali alaihi salam. Itu kata Ummu Salamah yang dihadiri oleh orang-orang di situ ya.
Nah, Nah, dan taslim mana Zat? nah, Taslim dan mana? dan kemarin kita sempat membaca di Tobaqat ya. Eh Tobaqat. Oh, di sini juga ada sebenarnya. Di sini. Antum punya kitab berapa Zat? Zat Allah. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Oh, kadang anak ini di Tobaqat ya, izin sekalian ya, sekalian saya tampilkan datanya. Ya, silakan kalau sambil bernarasi yang lainnya. Alafus, Kayaknya cukup. ini tidak bermaksud ini, tapi ini kan Kayaknya cukup Zat. apa yang antum sampaikan ini kan menandakan bahwa Aisyah itu artinya Aisyah berdusta ketika dia mengklaim bahwa Jangan dibawa ke Rasul. sana Bang FR. Enggak, jangan dibawa ke Sebentar, sana. ketika Ya ketika ada Allah. dua riwayat Mana seperti ini itu, sudah ya, taslim barusan ya mengakui itu secara antum ke langsung. Ustadz Ibnu Enggak gitu lah, loh. nak maksud Jadi anak gini, begini. Anak ini khair, niat khair. Taslim karena anak melihat di situ Imam Ali meninggal di pangkuan Ar-Rasul meninggal di pangkuan Imam Ali dan data-datanya sudah cukup jelas. Jangan bilang ya lagi, jadi gini loh, jadi jangan gini loh. diarahkan kemana-mana, tolong. Sebentar, boleh ndak anak selesaiin? Jadi gini, di sini kan kita temukan dua narasi dalam literatur Ahlus Sunnah. Ya, satu, Ibunda Siti Aisyah mengklaim bahwa Rasulullah wafat di pangkuannya. Saya pernah baca juga riwayat ini. Nah, yang dihadirkan Ustadz Ibnu, dan berdasarkan yang ada saksi, bukan berdasarkan self claim, bahwa Rasulullah wafat bersama Ali, kan gitu, bersama Imam Ali alaihissalam. Nah, ini kan kita bisa ajukan konklusi di sini. Tidak mungkin keduanya ini benar kecuali salah satu orang berdusta. Kan gitu. Tidak berani ngomong berdusta, masih tidak berani lah. Ah, Bagaimana caranya? Masa keduanya benar? Oh, izin langsung masuk Ustaz, antum Ustaz. ya, sebentar saya izin dulu ya. Sekalian anak lengkapi sebagai data tambahan lah. Nah, tadi ini yang dia Tabaqat ya, Tabaqat Ibnu Sa'ad atau Tabaqatul Kubra juz 2. Juz 2 ini Allahu Akbar. Kelihatan kalah? Dari Jabir an Jabir bin Abdullah al-Ansari. Berarti kesaksian daripada Sayyidina Jabir. Anna Ka'bal Akhbar qama zaman Umar. Ka'bul Akhbar berdiri pada zaman Umar, kemudian faqala wa nahnu julusun inda Umar Amirul Mukminin. Kata Jabir bin Abdullah, kami duduk di dekat Amirul Mukminin Umar. Maka akhiru ma takallama bihi Rasulullah. Kata Ka'bul Akhbar, apa kalimat terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah? Faqala Umar, maka berkata Umar, sal Ali, yang kamu tanya Ali. Qala aina huwa, di mana dia? Qala huwa huna, dia di sini. Fasa'alahu, maka bertanyalah Ka'bul Akhbar kepada Ali. Faqala Aliyun, maka berkata Ali, asnadtuhu ila sadri, saya sandarkan ke dada saya. Fawadu'a ra'sahu ala mankibi, kemudian ia meletakkan kepalanya kepada Nabi ala mankibi, ke pundak saya. Faqala, lalu berkata Nabi, as-salah, salat. Faqala Ka'bul Akhbar, berkata Ka'bul Akhbar, kadzalika akhiru ahdil anbiya wa bihi umiru wa alaihi yubathun. Qala, berkata lagi Ka'bul Akhbar, faman ghassalahu ya amiril mu'minin, maka siapakah yang memandikannya wahai amirul mu'minin? Qala sal aliyan, tanya lagi ke Ali kamu. Qala fasa'alahu, lalu bertanyalah Ka'bul Akhbar kepada Ali, kuntu ana, faqala, maka berkata Ali, kuntu ana ughassiluhu wa kana Abbas jalisan wa kana Usama wa Suqran yahtalifan ilayya bil ma'. Nah, ini orang-orang yang memandikannya.
Apa saja Ustaz? Siapa itu? Pertama di sini kan siapa nih? Ali yang memandikan, Abbas, Abbas yang duduk, kemudian Usama dan Sukron, beliau yang bergantian mengambilkan air. Oke ya. Ini belum diketahui oleh Bunda Aisyah nih. Aisyah belum tahu kalau Nabi sudah dimandikan. Ah, belum tahu. Belum tahu kalau Nabi sudah meninggal ya. Karena kan tidak dilibatkan. Tidak ada. Lalu riwayat berikutnya di paragraf yang kedua, ud'uli akhi. Kata Rasulullah, qala Rasulullah fi maradihi, saat sakitnya, ud'uli akhi, panggilkan kepada saya akhi, saudara saya. Qala fadu'ya lahu aliyun, maka dipanggillah Ali. Ini di riwayat ini ya. Kalau di riwayat yang lain itu dipanggilkan Abu Bakar, Nabi berpaling, dipanggilkan Umar, Nabi berpaling, dipanggilkan Utsman, Nabi berpaling, lalu saat dipanggilkan Ali, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, udnu minni, mendekatkan. Fadanautu minhu, lalu saya mendekat kepada Nabi, fastanada ilayya, lalu Nabi bersandar kepada saya, falam yazal mustanadan ilayya, wa innahu la yukallimuni. Dan Nabi terus ngobrol dengan saya, hatta inna ba'da rikin Nabi la yusibuni hatta nazala bi Rasulillah, sampai Rasulullah wafat, wa thaqila fi hujri fasukhtu ya Abbas, lalu saya berteriak, wahai Abbas, adrikni fa inni halik. Allahu Akbar. Adrikni fa inni halikun. Faja'al Abbas fakana juhduhuma jami'an. Stop. Kemudian Allahu Akbar. Di berikutnya lagi, An Ali bin Husain qala qubida Rasul. Ini riwayat disebut riwayat Banu Hashim ya, karena yang meriwayatkan adalah Banu Hashim. Qala qubida Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ra'suhu fi hijri Ali. Jadi Imam Ali semuanya ya. Lalu ini yang terakhir di sini dari An Abi Ghatafan qala sa'altu Ibnu Abbas, saya bertanya kepada Ibnu Abbas, ara'aita Rasulullah tufiya wa ra'su fi hijri ahadin, apakah kamu melihat Rasulullah wafat di dalam pangkuan seseorang? Qala tufiya wa huwa mustanadun ila sadri Ali. Ya, kata Ibnu Abbas, Nabi wafat sedang bersandar ke dadanya Imam Ali. Qultu, berkata Ghatafan, fa inna Urwata, tapi Urwah haddatsani, meriwayatkan kepada saya, an Aisyah, dari Aisyah, annaha qalat, bahwasanya Ibunda Aisyah berkata, tuwfiya Rasulullah baina sahri wa nahri. Nah, faqala Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas, ataqil, kamu ada otak kah? Wallahi, demi Allah, la tuwfiya Rasulullah wa innahu la mustanadun ila sadri aliyin wa huwa alladhi ghassalahu wa akhil Fadl bin Abbas wa aba abi ay yahdur wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana ya'muruna ay yastura fa kana 'inda as-sadr. Nah, artinya pengakuan Ibunda Aisyah itu justru dibantah oleh orang-orang yang hadir di situ, yang tidak hanya disaksikan oleh satu dua orang, tapi memang oleh banyak orang, ya, oleh banyak orang. Belum lagi terdapat riwayat yang mengatakan bahwasanya memang ibunda kita, Ibunda Aisyah, tidak tahu, tidak mengetahui Rasulullah, terakhir tidak mengetahui Rasulullah dikuburkan kecuali saat berbunyi pacul di malam Rabu. Ini. sebentar Afan, sebelum lanjut ke situ, itu yang negur Sayyidatuna Aisyah itu
Abbas langsung, Ustaz. Ibnu Abbas, bukan Abbas. Oke, Ibnu Abbas langsung, secara langsung ke Ibunda Aisyah. Enggak. Jadi Ghatafan itu nanya kepada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah bersandar ke Imam Ali. Kata Ghatafan, tapi saya mendengar Urwah berkata bahwa Ibunda Aisyah berkata bahwasannya Rasulullah itu ada di pangkuan Aisyah. Begitu. Jadi Urwah ya, Ustaz, ya, yang bicara ya. Muridnya Urwah yang Ghatafan itu. Oke. Ya termasuk murid dari Pak Ibnu Abbas juga tentu saja. Nah, ini bukti bahwa memang sulit kalau kita katakan Rasulullah itu dimakamkan di rumahnya Ibunda Aisyah, ya kan? Nah, karena faktanya di Sunan Al-Kubra, ini di Mujalladul Tsalis cetakan yang ketiga, ini jilid ketiga cetakan Darul Kutub Ilmiah. Di sini disebutkan pada bab ihalatul turab fil qabri bil masahi wabil aidi an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, bahwasanya Ibunda Aisyah berkata, wallahi demi Allah ma'alimna, kami tidak mengetahui bidafni Rasulillah, dengan dikuburnya Rasulullah, hatta sami'na sautal masaji fi jawfin lailatul arbi'a, fi jawfi lailatul arbi'a, sampai fi jawfin lailatul arbi'a, sampai kami mendengar bunyi cangkul di tengah malam, di malam Rabu. Masa iya sih kalau dikuburkan di rumahnya, masa enggak tahu apa-apa. Enggak tahu siapa yang memandikan, enggak tahu siapa yang menguburkan, tiba-tiba sudah dikuburkan aja. Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah.